Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang nantinya akan membantu Anda untuk mendapatkan cuan 1 bagger pertama atau cuan 100% pertama. Maka pastikan teman-teman ikuti terus channel The Investor ini. Untuk pertamanya silahkan teman-teman download dulu ebook kami ya, karena kami sudah menulis ebook yang bisa teman-teman download secara gratis. Di mana ebook tersebut berisi 5 saham yang sudah kami analisa yang menurut kami masih undervalue dan beberapa di antaranya ada potensi untuk naik 1 bagger. Cara downloadnya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi belakangan ini ya, terutama 1 minggu terakhir ini termasuk hari ini ya, tanggal 30 Mei 2022. Nah, apa saja sentimennya? Pastikan teman-teman ikuti sampai akhir. Selamat menonton. Oke, sentimen pertama ya atau news pertama tanggal 23 Mei 2022 ya, hari Minggu kemarin ya. Jadi waktu itu news ya atau berita mengatakan masih bisa cuan asal cermat melihat peluang ya. Jadi saat news ini terbit, IHSG waktu itu sedang down ya, sedang crash ya, level IHSG di bawah level 7.000 ya. Memang kalau sekarang sudah di atas 7.000 ya, tapi minggu kemarin masih sempat di bawah 7.000, sekitar 6.800-an. Nah, harga-harga saham pada turun tuh ya, dan kebanyakan ya mereka mengatakan kalau turun seperti ini ya mending liburan sajalah, tinggal keluar saja. Nah, mungkin seperti itu bisa juga gitu. Cuman kalau saya sendiri ketika saya melihat market sedang turun seperti minggu kemarin, saatnya justru beli gitu. Ya, jadi malah saya nggak tenang kalau liburan saat market crash itu. Kira-kira saham apa saja yang bisa saya beli ya, karena mumpung harganya murah seperti itu ya. Dan ternyata di hari Jumatnya ya, tanggal 27 Mei 2022, tiba-tiba IHSG naik dan menembus level di atas 7.000. Dan hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saat video ini diambil, IHSG pun ditutup masih bertahan di atas level 7.000. Jadi saham-saham yang minggu kemarin kita beli saat crash, ya, jika kita milih saham yang tepat seharusnya sekarang sudah langsung hijau ya. Kira-kira saham apa saja nih yang teman-teman pegang baru beli minggu kemarin sekarang hijau? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya mengenai suku bunga acuan Bank Indonesia ya. Jadi minggu kemarin para pelaku pasar juga menanti nih kira-kira Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya atau tidak. Dan ternyata tidak ya. Ternyata setelah pengumuman atau setelah RDG ya, rapat Dewan Gubernur selesai, diumumkan ternyata suku bunga tidak naik. Alhasil IHSG langsung naik gitu ya. Jadi market meresponnya dengan positif. Nah, apa alasan Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga? Karena menurut Bank Indonesia inflasinya masih terkendali, masih terkontrol ya. Jadi di bulan ini kemungkinan inflasi sedikit turun dibandingkan bulan kemarin, karena bulan kemarin rata-rata harga naik salah satu faktornya adalah faktor puasa dan faktor lebaran. Nah, setelah lebaran biasanya harga-harga kembali turun. Tetapi Bank Indonesia memiliki kebijakan lain, di mana Bank Indonesia tidak jadi menaikkan suku bunga, melainkan Bank Indonesia menaikkan GWM ya, atau giro wajib minimum. Apa itu giro wajib minimum? Giro wajib minimum ini adalah setoran minimal dari bank ya, bank-bank yang ada di Indonesia ini ke Bank Indonesia. Ya, jadi bank-bank yang ada di Indonesia ini ya, bank-bank tempat kita menabung seperti BRI, Mandiri, BCA dan sebagainya, itu diatur bahwa sepersekian persen dari total simpanannya itu harus disetor ke Bank Indonesia. Ya. Nah, di sini dikatakan ya rata-rata naik tuh setorannya ya, dari sekitar 1-2% naiknya. Apa harapan dengan dinaikannya GWM ini? Nah, harapannya adalah bank ya, bank tempat kita menabung ini bisa mengerem dari jumlah uang yang beredar ya, bisa mengerem jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenapa? Karena ketika Bank Indonesia menaikkan GWM-nya, berarti bank ya, dalam hal ini bank umum itu punya dua opsi. Yang pertama, dia mengerem kredit ya, karena dia harus memenuhi tuh setoran ke Bank Indonesianya ya, ke BI-nya. Jadi dia harus
ngerem kreditnya. Kalau nggak ada duit dia untuk menambah setoran ke BI. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua, menaikkan simpanan. Artinya bank-bank umum ini tetap bisa ekspansi kredit, tapi dia harus menaikkan simpanannya. Ya, nah, dengan dua opsi ini artinya apa? Artinya bank umum tempat kita menabung akan berusaha keras untuk mengerem uang yang beredar dalam masyarakat, ya. Jadi mereka akan membujuk orang-orang ini supaya menaruh duit ke bank atau kreditnya direm dulu, yang tadinya gencar ngasih kredit direm dulu. Ya, nah harapannya seperti itu ya. Dan jika itu berhasil, maka inflasi harapannya ke depan itu bisa lebih terkendali lagi. Oke, sekarang sentimen berikutnya mengenai CPO ya. Jadi minggu kemarin Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa ekspor CPO kembali dibuka ya, ekspor dibuka, dan ternyata ini membuat harga CPO turun ya. Kalau teman-teman lihat di tradingeconomics.com ya, di situ ada indeks yang memperlihatkan pergerakan harga komoditas termasuk CPO. Nah, ternyata memang turun. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara jangka panjang, walaupun harga CPO sekarang turun, tapi tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 kemarin. Ya artinya menurut saya, ya tetap bisa mengerek kinerja saham-saham CPO di tahun 2022 ini. Ya. Kemudian kemarin juga ada sentimen lagi ya, ketika Menteri Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengurus masalah minyak goreng ini. Ternyata Menteri Luhut Binsar Panjaitan juga dia akan mengaudit emiten CPO-nya ya. Dan rencananya sih akan ada aturan baru terkait DMO sawit. Nah, kita akan lihat nanti nih apakah kira-kira DMO-nya ini akan berdampak ke kinerja emiten CPO atau tidak. Tapi kalau kita lihat memang karena sentimennya masih negatif, ya harga saham CPO belum naik gitu ya. Dan menurut saya ya nggak apa-apa gitu. Ya mumpung belum naik ya beli dulu ya. Karena kalau sudah naik baru beli, nah baru biasanya repot kita yang jawab. Kira-kira masih bisa masuk nggak atau seperti apa gitu ya. Oke, sentimen selanjutnya ya. Di sini ada berita yang menarik, yaitu asing gencar akuisisi rumah sakit di Indonesia. Nah, ada apakah dengan bisnis rumah sakit ya? Dan di berita selanjutnya, berita di hari ini ya. Jadi di slide ini adalah berita tanggal 28 ya, 28. Kemudian dilanjutkan berita di hari ini tanggal 30 Mei-nya ya. Di sini dikatakan pandemi hilang tapi jumlah pasien justru naik gitu. Nah, ini apakah ini menjadi sentimen positif untuk sektor kesehatan ya, baik itu rumah sakit maupun turunannya kita tidak tahu. Tapi kalau memang kita lihat ya di tahun 2021 kemarin, ibaratnya emiten-emiten yang bergerak di bidang kesehatan ya, termasuk rumah sakit, klinik laboratorium, kemudian obat-obatan dan sebagainya, ini tahun kemarin itu pada naik semua ya, karena saya sendiri pun juga pegang salah satu saham saham klinik ya, klinik laboratorium klinik yang sudah pernah kita bahas di channel YouTube ini juga, di channel The Investor di tahun kemarin ya. Teman-teman silahkan cek lagi videonya. Nah, di situ saya merasakan tuh satu bagger di saham tersebut ya. Naik menjadi satu bagger, tapi per hari ini harga sahamnya justru menurun ya, dan yang tadinya sudah naik satu bagger akhirnya tinggal sisa floating profit 30% saja gitu ya. Nah, apakah tahun ini bisa mengulang kenaikannya karena ada sentimen ini, kita tidak tahu. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas Ros, kenapa nggak dijual saja gitu? Nah, karena menurut saya sayang untuk dijual ya. Pertama, saya sudah punya di harga murah. Yang kedua, sahamnya bagus ya. Kalau bagus nih, kenapa harus dijual kalau saya? Ya, paling tidak dividennya pun itu juga besar seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ya, dividen emiten plat merah lebih merekah ya, dan di berita hari ini tanggal 30 Mei ini di sini ditunjukkan nih bahwa emiten-emiten BUMN ya, BUMN plus BUMD seharusnya ya. Jadi ada tambahan BUMD di sini. Nah, ini membagi dividen, dan kalau teman-teman lihat yieldnya ya, dividen yieldnya ini bagus-bagus semua. Gitu ya, bagus-bagus semua. Ya, dari BJBR 6,7%. Ini per harga tanggal 27 Mei kemarin ya. Dan kalau saya lihat per hari ini tanggal 30 Mei ini belum banyak berubah pergerakannya ya.
Nah, ini BJBR 6% ya, hampir 7%, BJTM juga 7% ya. Bank Mandiri 4% ya, bagus banget ya. BBRI 3%. Yang menarik PTBA ya 15,5% ya. Ngomong-ngomong mengenai PTBA sudah kita bahas tuh di video beberapa waktu yang lalu. Silahkan teman-teman cek lagi videonya ya. Dividen yieldnya 15%. Kemudian Pegas ya 7%. Pegas ini juga pernah kita bahas kalau nggak salah di bulan Maret ya, Maret atau Februari di channel ini ya, channel di investor ini. Dan waktu itu harganya masih di kisaran sekitar 1.500 ya. Jadi beli beberapa waktu yang lalu ya, naiknya baru sekarang ya, itu nggak masalah, wajar gitu ya. Dan Pegas ini menurut saya juga menarik ya. Teman-teman silahkan cek lagi mengenai analisa Pegas di video sebelumnya. Tapi intinya memang ya, dividen di tahun ini rata-rata bagus ya, rata-rata yieldnya bagus. Dan biasa ketika setelah tanggal cum date harga saham akan turun ya, itu memang hal yang biasa dan menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Kalau kita memiliki time horizon yang panjang ya sudah, di hold terus saja itu ya, sepanjang kinerjanya naik, sepanjang kinerjanya turun, valuasinya belum mahal ya, di hold terus gitu ya. Itu salah satu kunci supaya kita dapat cuan satu bagger ya. Oke. Selanjutnya ya, yang isu yang terakhir yang ini juga menarik ya di minggu kemarin, yaitu banyak startup melakukan PHK ya, banjir pemutusan hubungan kerja atau PHK tengah terjadi di startup tanah air. Ya, di sini sempat viral ya, beritanya sempat viral di mana-mana, bahkan startup yang besar pun ternyata juga melakukan PHK ya. Dan berita lanjutnya, era bakar duit usai, investor startup mulai selektif itu. Nah, investor-investor ini pada dasarnya ya dia pengen untung. Cuman kalau perusahaan selalu bakar duit untuk mempertahankan kinerjanya, mempertahankan operasionalnya, ya sampai kapan dia akan terus bertahan ya. Di sini juga dikatakan ya, valuasi sejumlah startup di Indonesia yang terbesar ini berbagai bidang ya, yaitu Goto, JNT Express, Bukalapak dan sebagainya. Ya, kalau pandangan saya sendiri ya mengenai bisnis startup. Startup ini bisnis yang menurut saya akan terseleksi ya. Hanya akan ada pemain nomor 1 dan nomor 2 saja. Tidak ada pemain nomor 3, 4, 5, menurut saya tidak ada. Ya, berbeda dengan bisnis manufaktur lainnya yang dimana ada tuh pemain 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 besar itu ada dan bisa hidup semua. Kenapa? Karena mereka menghasilkan laba. Tapi kalau yang namanya startup, yang namanya bakar-bakar duit, ya nggak semua bisa bertahan. Ya hanya pemain nomor 1 dan 2 saja yang nanti akan bertahan. Itulah kenapa saya sendiri pun juga sampai saat ini saya tidak punya saham digital ya. Karena saya sendiri juga nggak seneng gitu dengan yang namanya bakar-bakar duit. Wong kita bisnis kan intinya cari cuan gitu ya, cari untung. Nah, ngapain saya beli saham yang masih rugi gitu ya, masih bakar-bakar duit, masih cari pendanaan investor terus ya. Buat saya sih itu masih resiko tinggi ya, itu buat saya pribadi. Jadi saya pilih bisnis yang biasa-biasa saja, menghasilkan cuan ya, growth-nya naik ya, labanya naik, dividennya ada dan sebagainya. Itu yang membuat saya lebih tenang untuk menghold sahamnya. Ya. Dan yang terakhir yang saya juga masih optimis ya adalah bank dan bisnis tambang. Ini masih kuat untuk tahun 2022 ini ya. Perbankan dan sektor pertambangan beserta turunannya ini masih menurut saya masih akan berkilau kinerjanya di tahun 2022 ini. Jadi saya pun masih menghold saham-saham di sektor pertambangan ya. Beritanya pun juga masih sering kita jumpai bahwa dari kinerja yang masih naik ya, kinerjanya kuartal 1 masih naiknya sangat signifikan ya. Teman-teman bisa cek lagi tuh saham-saham seperti saham batu bara, saham nikel dan sebagainya, naiknya luar biasa. Plus ya ada berita juga nih, supply alat berat masih tersendat. Artinya apa? Artinya para pemain yang dia menyuplai alat berat dia diuntungkan. Kenapa harganya makin mahal? Karena ya ini tadi supply-nya tersendat. Oke, itu tadi beberapa sentimen yang terjadi belakangan ini, 1 minggu terakhir ini ya. Semoga sentimen-sentimen ini bisa memberikan kita tambahan insight buat ancang-ancang nih, kira-kira kita sudah pegang saham apa saja yang nantinya harapannya bisa magung di tahun 2022 ini.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.